Ya, kalian punya goals apa? Kan film-film lain menjual kalau cewek dan cowok bertemu pasti ada romansnya. Terus kalian ngapain? Oh, pertama kita rame-rame. Oh, lu gak berdua doang? Enggak, kita Satu rame-rame. geng tadi bang, satu geng. Tapi aku sorry, perempuan sorry. sendiri, yang lain laki-laki. Kita punya teman-teman yang lain juga. Anjir nih kalau ngomong sama orang ini udah kayak halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firlendira. Dan gue Kylian Mbappe. Bocah Muhammad, sorry. Bintang tamu kita kali ini ada Omar dan Zatin Kes dari Pengepungan di Bukit Duri. Welcome to Aloha. Akhirnya main Kalati. Kemarin-kemarin sebelumnya kan pasangan ente main kesini berapa kali? Nah, tadi mau better nanya. kan? Tadi katanya mau nanya Bocum. Nggak usah. Nggak usah ya, nggak usah ya. Itu nanti Soalnya CS kental Bocum. Oh iya, gitu. oh, CS. Tadi 4 hari 4 malam itu kan. 4 hari 4 katanya. malam tidur. Tahu dia tahu kok. Kesebar kemana-mana itu ceritanya. Tahu Iya, dia lumayan. tahu dia sampai ke podcast-podcast lain lumayan. tuh kesebar tuh. Ya, sekarang gantian. Lagi datang dengan membawa film baru. Pengepungan di Bukit Duri. Betul. Itu film horor Iya. Bukan. Tapi orang denger itu pasti mikir ke arah sana tau. atau enggak film kerusuhan di Bukit Duri mungkin. Karena ada daerah namanya Bukit Duri kan. Iya. Ada. Tapi Sebenarnya Bukit Durinya fiktif. ya, Bukit Durinya fiktif. Kalau misalnya kita ngomongin horor pun juga bukan horor yang setan ya, tapi horor situasi negara. Ya, situasi negara yang sangat horor sehingga orang tuh kalau misalnya dipikir-pikir kita juga akan ketakutan by definition of horror ya. Pengepungan, yes, tema dari film itu ada pengepungannya dan Bukit Duri pun juga tempat gitu. Tapi apakah ini Bukit Duri yang kita tahu di Jakarta situ? Bukan. Oh, digambarkan Bukit Duri itu di adalah ini negara. kan, di Bukan, Bukit Duri adalah daerah. di Zimbabwe. Enggak, lebih di Zambia enggak, tapi Oh, di Zambia ya, oke. Enggak, Satu tempat. Satu Ada tempat. sekolah namanya SMA Duri. Duri. Nama Duri. Gitu. Oke. Yang sama juga pakai putih abu-abu. Oh Ya iya. kan bisa Karena itu kebetulan. di mana terlalu general. ribuan ratusan negara kan kita bisa menemukan itu di mana. bisa. Putih abu-abu tuh di mana aja? Ada SD pakai putih abu-abu, Oh iya juga. Iya. ada sih, SMA, benar, ada benar, SMA benar, pakai benar, putih benar. merah. Betul. Kebetulan SMA Putih Abu-Abu itu menggambarkan satu negara yang kita sangat familiar. Kebetulan. Benar. Iya, tapi kan khusus di film ini Bukan sebenarnya itu berarti. beda. Iya, bukan Oke. berarti. Iya. Nah, menceritakan jadi poinnya tentang apa sih film ini? Oke, ada seorang guru bernama Edwin yang sebenarnya misi utamanya dia adalah mencari anak dari kakaknya atau keponakannya. Hilang. Oh, Ya, jadi bukan anaknya dia. Bukan anaknya dia, Bukan. bukan. Karena itu adalah dying wish-nya si kakaknya. Oke. Tapi in the midst of chaos jadi negaranya itu udah chaos, udah hancur, udah bobrok sistemnya. Jadi dia menjalankan misi itu di situasi yang sangat hancur itu. Hancur. Hancur. Berarti lu sebagai Edwinnya. Enggak, saya sebagai Jeffrey namanya. Jeffrey itu apa? Jeffrey adalah murid Oh, murid di sekolah di yang SMA dicari. Duri. Sama Betul. Duri. Sama Temennya ponakan si Edwin. Tapan tadi Duri nama sekolah apa nama daerah apa nama negara SMA Duri jadinya? nama SMA sekolahnya. Duri. Oh, oke. Bukit Duri nama tempatnya. Nama Oh, oke. daerahnya. Kalau kakak, Aku kalau Satin? Doti, aku temennya Jeffrey. Jadi pelajar juga. Iya, oke. kita satu geng gitu. Kebetulan bisa dibilang Doti dan Jeffrey paling dekat sih. Paling dekat malah. Ya, Pacaran. kenapa pacaran? Enggak dong. Dia more Jadi like kita berdua udah gitu. abang. Iya, abang-abang. Berawal dari adik abang Oh, ya. gini. jujur. Open to interpretation aja. Adik abang. Iya. Tapi emang bisa di SMA cowok cewek tuh satu geng tuh belum pernah lihat gua. Kalau nggak ada hubungan Relationship. relasi yang Banyak kok emang gua dulu banyak teman-teman cewek malahan. tapi sedekat ini
deket banget gitu loh. Tadi dulu SMA-nya di Oh iya sini benar. atau di mana? Iya, di luar sih. Nah, nggak masuk hitungan kalau di luar. Tapi aku dari 2004 pun juga udah deket sama Satin sebenarnya. Lu masih 2 tahun ya? Mungkin bohongin Satin itu aja. gitu. Ya, Ini dia kan terlalu- kelahiran 1990 ya? Aha, 82. Oh, lebih tua lagi. Jadi kalian berteman di film itu. Iya. Tapi kalian ada hubungan nggak sama ponakan si Om tadi? Ada. Ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ada atau enggak. Tapi Tidak kita ada. Bisa jadi kita Belum sekolah tahu. nih. Iya benar kata Satin, ikutin kata Satin. Oh jadi belum. Tata dulu gue masih mau ngebahas ini. Masa iya? Ini kita sebelum ke arah sana deh. Menurut kalian bisa nggak sih cewek cowok lu di kondisi lagi SMA nih ya? Yap. Masih berarti kan masih transisi dari masih remaja berarti kan? masih Remaja remaja. menuju ke arah dewasa lah kasarnya. Masih temenan doang ya. Iya, Bisa, nggak? kita bisa. Cowok-cewek sahabatan Lu gitu. sekarang udah gede. Tar dulu. Oh iya benar. Zaman SMA. Nggak, event pas gede juga masih banyak tau perdebatan cowok-cewek itu bisa iya? sahabatan. Iya. Enggak, mungkin aku pas SMA kelas 2, kelas 3 juga bukan di Indonesia ya. Cuman SMA, SMP, dan setelah SMA pas kuliah pun teman-teman sahabatku banyakan cewek malah. Yang sekarang malah dari sahabat ya? Oh, salah kita. Iya. Salah. Nah kalau itu nanti jadi disprove poin kita dong. Jadi kayak tuh kan bener, Oh, nggak tapi bisa sahabatan. berarti ada yang bisa, ada yang enggak. Nggak, Iya. menurut gue nggak bisa. Nggak bisa Masa sih? sih. Nggak bisa, pasti salah satunya ada yang menyimpan hati. Endingnya. Nah tapi dari dulu aku emang percaya itu ya. Maksudnya ada titik di mana pasti salah satu ada yang menyimpan hati. Jadi akhirnya nggak pacaran. Cuman kan kalau misalnya ujung-ujungnya nggak pacaran dan dua-dua sama, let's say satu suka terus satu lagi suka gitu, namanya juga temenan, pasti ada ketertarikan dulu Iya, gitu loh. Dan kalau misalnya kita menarik gitu, ketertarikan tuh semuanya primal, dan ketertarikan kalau kata Freud kan semuanya dalam kutip Iya. seksual gitu. Jadi itu primal force-nya it. Cuman kalau misalnya terlepas dari itu sih, as long as mereka ujung-ujungnya nggak pacaran atau nggak jadi awkward, menurutku bisa-bisa aja orang pacaran gitu loh. Emang kenapa Kak menurut lo nggak bisa Kak? Menurut gue nggak bisa. Kalau kita ngambil basicnya teman ya, teman menurut gue cowok, cewek berteman sahabatan gitu nggak bisa, karena salah satunya ada yang menyimpan hati dan dia nggak bisa ngungkapin karena udah ada tembok, oh dia sahabat gue. Jadinya ke depannya si satu ini yang menganggap ini nggak punya hati ini menganggap itu sahabatnya, jadi dia cerita tentang pas dia demen sama orang kesini kayak ini cuma nyimpen rasa sakit, tapi dia tetap senyum karena kan lo inget nih sahabat lo. Mungkin lebih ke gini sih, kenapa nggak bisa, karena kan kayak balik lagi tadi si Omar bilang kan, ketika orang sahabatan berarti dua-duanya sebenarnya ada interesting satu sama lain. Interestingnya tuh bisa dari berbagai macam hal ya. Bisa dari karena gue cocok nih ngobrol sama dia, gue seneng nih karena dia jadi pendengar yang baik buat gue, atau segala macam bentuk perhatian. Hal itu adalah ketertarikan seksual, bener. Dan ketika itu tidak dijaga atau lu lepas sejenak boundaries bahwa dia adalah sahabat, tuh jedar aja lu buka, itu adalah ketertarikan ke arah relationship. Makanya kita bilang bahwa sahabatan cewek dan cowok itu nggak akan pernah bisa sebetulnya. Lu bilang bisa karena selama ini lu masih pakai boundaries itu. Coba lu lepas boundariesnya. Beda. Pasti beda. Mungkin Betul. kalau gue personally nggak pernah ada sahabat yang benar-benar deket banget cowok ya. Maksudnya kalau berteman tuh gue banyak, tapi kalau sahabat yang benar-benar berdua gitu nggak ada. Jadi mungkin gue bilang kayak gitu karena gue belum ada di situasi tersebut gitu. Dan menurut gue ya, ketika cowok cewek sahabatan berdua itu efeknya tuh bisa panjang banget ke depan. Ketika mereka sama-sama udah punya pasangan, nggak semua orang bisa menerima pasangannya itu punya sahabat lawan jenis gitu. Nah kalau dalam konteks itu menurutku setuju ya. Kadang karena aku punya sahabat juga dulu nih, dan benar-benar nggak ada rasa, kita sama nggak ada rasa, kita sama-sama cerita kalau ada naksir sama orang atau segala macem. Cuman yang ujungnya agak awkward adalah pasangannya dia nggak terlalu suka sama aku gitu. Dan menurutku kayak really cuman karena itu doang, dan karena it works gitu. Zaman dulu nggak ada yang punya rasa, nggak ada apa. Tapi ya mungkin karena bukan hanya bahwa dua orang itu secara nature nggak bisa bareng dalam artian sahabatan cowok sama cewek, cuman karena menurutku society juga nggak bisa ngebolehin juga gitu loh. Iya, kayak dilarang gitu iya, ya. jadi ketika merekanya pun juga aman-aman aja, orang-orang sekitarnya kayak kalian pasti ada sesuatu. Iya, Jadi pasti ada itu sih, something. jadi itu yang membuat gagal kadang juga. Tapi menurut gue fair loh ketika misalkan gue nih, cewek gue punya sahabat laki-laki, dia bilang nih sahabat gue dari kecil, ya kan? Akhirnya lu berkomitmen sama gue, namanya sahabat dari kecil pasti lu lebih nyaman segala sesuatunya melibatkan si sahabat laki-lakinya. Wajar kalau ada rasa cemburu, ada rasa kayak kok lo lebih Deket ke dia daripada ke gue gitu.
lu sedih terus lu ke dia, lu nyamannya di dia. Berarti kan lu tidak bertanggung jawab atas hubungan gue sama lu gitu, tidak ada batasan. Jadi menurut gue sahabatan cowok cewek itu bisa menimbulkan, gue setuju sama lu, kadang buat kita fine karena kita yang ngerasain ini emang gak ada apa-apa, ini benar-benar aman-aman aja, cuman society-nya belum tentu bisa. belum tentu menerima. Dan itu di kita ya, di kita tuh masih yang asing banget sih cowok cewek tapi sahabatan. enggak, ini mungkin juga sedikit lebih serius. Ini juga menurutku bukan hanya salahnya society kita, tapi salahnya juga di hal-hal yang kita tonton dan kita baca gitu. Jarang sekali kita nonton dan kita baca adalah cowok dan cewek pemeran utamanya, tapi mereka sahabatan tuh sangat jarang kalau pikir-pikir. Ketika kita punya dua peran cowok dan cewek, pemeran utama, pemeran wanita utama, laki dan wanita, itu pasti ujungnya ada romance sedikit atau ada bumbu-bumbu di mana mereka ini in the name of menjual film itu gitu. Dan itu kadang menurutku juga merusak generasi-generasi baru, bukannya merusak ya, tapi dalam artian nge-shape bahwa oh ternyata cowok sama cewek itu kalau berdua sahabatan tuh pasti ujung-ujungnya ada ketertarikan emosional dan seksual antara gitu. ada ketertarikan seksual atau enggak, ujungnya tidak akan baik ya karena mereka hubungan rumah tangga jadi berantakan. Itu yang sudah di apa ya, ya udah dididik dari situ. Jadi kebangun dari mungkin lingkungan, adat juga. Mungkin karena kan adatnya kita di Asia itu adalah tangganya nih nempel gue lihat on top of that, gitu. kalau kita lihat secara nomor ya, jumlah aja, orang-orang di negara yang ketika tidak ada batasan antara laki-laki dan wanita, dalam artian dalam konteks Asia dan Indonesia yang cowok dan cewek itu agak terpisah dan agak tanda kutip kita bilang dalam konteks kita sopan, itu cowok dan cewek di sana malah temenan banyak banget gitu loh. Kenapa di negara barat cowok sama cewek temenan tuh hal yang lazim sekali, tapi di negara Asia yang ketika itu dipisah gitu loh, cowok sama cewek ada pisahan yang lebih jauh daripada negara barat, pasti ujung-ujungnya lebih susah untuk cowok sama cewek temenan. Ya karena itu mungkin karena ada repress yang mereka tidak familiar dengan banget satin aku kayak contoh pegangan gini gitu. Mungkin ada lazim di satu negara, cuman di negara ini agak kayak nggak pantas gitu. Nah karena itu tidak pantas, ketika itu pegang itu menjadi lebih spesial gitu. Iya, ya kayak kita dulu zaman kecil aja pegangan tangan bisa jadi hamil zaman kecil. Gue gitu itu. Emang enggak ya? Gue juga baru tahu kalau enggak. Iya kan? Emang enggak? Enggak. Ya kalau habis itu dilanjutin. Berarti anakku nggak jadi 9? Nggak jadi, kan 12. Kucing lupa anak 9. Soalnya gue udah pegang tangan 9 cewek gitu kan. Ya sorry. Kecil. Jadi satu tim sepak bola itu. Betul. Nah makanya itu dah, balik lagi ya, karena dari pertemanan itu yang gue juga jadinya mau narik ke arah benang merah dari si filmnya. Gue nggak ngerti nih apakah akan ada ke arah filmnya atau enggak. Karena balik lagi, kalian tadi adalah sebuah sahabat yang notabene kita anggap aja ini pertemanan tanpa ada embel-embel apapun, karena balik lagi ini menceritakan tentang satu daerah tertentu yang bukan di negara kita dengan adat istiadat dan budidaya kita yang sudah ada di negara ini. Yang tentunya orang Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi dan rasa cinta. Tentunya tidak ada rasisme dan Indonesia tidak ada kan? Tidak ada. Aman aja. Nah kan ini di film ini tapi beda. Kameranya karena gue juga nggak apa-apa. Tapi biar kelihatan nanti takutnya Omara mikir tidak ada sama sekali rasisme. Aku cuma bilang itu adalah satirical statement. Iya, betul. Nah, pokoknya kan karena ini beda dari yang ada di Indonesia sendiri. Memang di kalian berdua ini, kalau memang kalian berdua hanya temenan biasa aja, kalian punya goals apa? Kan film-film lain menjual kalau cewek dan cowok bertemu pasti ada romansnya. Terus kalian ngapain? Pertama kita rame-rame. Lu nggak berdua doang? Iya, kita satu rame-rame. geng tadi bang, satu geng. Tapi aku perempuan sendiri, yang lain laki-laki. Kita punya teman-teman yang lain juga. Anjir nih kalau ngomong sama orang ini udah kayak cewek sendiri tidak lazim untuk Indonesia. Berarti kan stigma tersebut kan. Ya, stigma. Tapi di film ini somehow Doti, aku memerankan Doti, dia menemukan kenyamanan di lingkungan tersebut. At least dia menemukan orang-orang yang mengerti dan mau berusaha untuk mengerti dia gitu. Ya, karena beberapa juga sering dong statement cewek juga selalu bilang lebih enak main sama cowok, nggak no drama. Di lingkungan gue ya, gue nggak tahu kalau di luar. Sebenarnya bukan nggak drama sih, lebih ke sama cowok tuh ya lebih real aja gitu. Dramanya pasti ada menurut gue di setiap pertemanan. Iya, cowok juga ada dramanya. Ada juga cowok-cowok complicated yang yang gue main sama cewek deh, nggak ribet daripada main sama lo, ada aja sih. Iya. Cuma kayak udah begini, udah gitu lebih gampang ditebaknya dibandingkan cewek kayak anjir dia begini beneran iya gak sih gitu. Lebih repot lah kan. Terus kalian geng nih, misinya ada nggak? Sebenarnya kita
Tadi aku lihat di Jadi, trailer gimana ada sama Kak lagi? Morgan. Kalau Kak Morgan berperan jadi apa? Edwin. Oh, yang Si nyari Edwin ini. guru itu ya. Dia guru baru di sekolah kita. Nah, gue pengen nanya, Tapi tadi kan kok- gue nonton Iya, trailernya. trailernya ya. Itu kan baku hantam. Yap. Banyak baku hantam. Itu kalian sekolah, Apa pemarkas tentara. Nah, Ih, jadi lu brutal sebenarnya banget lu, terutama lu, itu di situ Loncat pukul, loncat pukul, loncat pukul. Belum. Ini Tapi orang emang pada- gini, pertanyaanku gini lah sebelum kita ngomongin film ya. Pelajar yang suka baku hantam itu memangnya nggak ada di Indonesia. banyak. Nah itu dia. Tapi kan bukan di sini. Oh, berarti di mana aja maksudnya? Iya, suka- pelajar Ya, banyak oke, let's yang, say. Tapi oke hantam. lah, aku akan lebih direct. Masalah tawuran di Jakarta kan udah makin ngaco gitu. Iya, betul, dan, betul. Dan permasalahan dari tawuran itu bukan hanya itu adalah menurut aku unnecessary violence gitu. Iya. Adalah berantem yang sangat tidak ada gunanya. Apa sih? Terus sekarang gini, let's say sekolah A sama sekolah B berantem nih. Tok 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 tok, orang kena bacok, orang kena ini, kepala bocor. Bulungan. Ya contoh ya. Terus tiba-tiba sekolah B-nya menang gitu. Terus apa? Dapat apa? Nggak ada kan? Oh, Dan mereka sebenarnya nyari eksistensi doang. sebenarnya taruhan bukan Tawuran. tawuran itu nggak ada menang kalah tau. Nah, itu ditambah lagi itu. Tidak Jadi lagi mereka menang nyari kalah. apa kan? Sometimes ada. Nggak ada tawuran tuh nggak ada menang kalah. Gue nggak tahu ya. Tapi dulu yang gue ini nggak tahu. Gue nggak tahu, koreksi ya kalau gue salah. Yang gue tahu kadang ada kalau ada yang kena satu, entah mati, entah apa, entah Nah, lupa oke. gitu. Lah itu Gua kan nggak tidak ngerti deh. menggambarkan lu. Tapi nggak tahu itu juga maksudnya Karena apa dulu gitu. SMA gue tawuran. Gue sampai mikir, Iya. Lu apa yang lu pikir? Maksudnya kayak lu nyari Karena apa? ngapain gini, tawuran ya? Iya. gue tawuran itu tujuan gue ya. Ini gue bedah dari gue ya. Gue masuk SMA. Heeh. Minimal ketika gue masuk SMA itu di SMA itu ada geng-geng kan. Iya. Ada geng-geng itu. Nah, untuk kita mencari dulu kan zaman itu kita harus mencari jati diri apa segala macem. Gue harus pakai alma mater geng ini, Yap. ya kan? Oke. Gue harus pakai alma mater geng ini. Akhirnya kita ditatar lah, diinjek-injek, dipukulin sama senior. Endingnya gue dapet jaket geng ini. Iya. Oh, jadi sadly itu tradisi ya? Iya. Iya. Gue dapet jaket geng ini, gue pakai. Geng ini punya jadwal. Lo kalau udah punya jaket geng, lo harus rela mati buat geng. Iya. Dengan cara tawuran sama musuh kita, geng ini. Itu udah sistem. Jadi gue juga nggak pernah bermasalah sama sekolah itu. Cuman gue udah musuh lo tuh dia. Jumat minggu kedua lo harus berantem sama dia. Ada jadwalnya precise. Ada. Biasanya Jumat. Nah permasalahannya di situ. Tadi kan ditanya goal kita sebagai orang yang baku hantam ini apa? Nggak ada. Karena apa? Mindset society-nya tuh udah hancur kayak gitu tadi, Iya. geng. Lu benci sama sekolah ini ya, mau gimana pun lu harus serang. Iya. Nah itu sama kayak contoh tadi kita ngomongin rasisme. Apa sih tujuan kita rasis terhadap satu orang? Oh karena zaman dulu gini. Nggak ada. Yang ada bahwa kita membenci diferensiasi, beda warna kulit, beda ras, Benar. beda agama, tanpa alasan yang konkret gitu loh. Nggak ada. Kita tiba-tiba dilahirkan, society kita mengajarkan bahwa orang yang bukan agamamu atau orang yang bukan ras kamu atau orang yang bukan warna kulit kamu itu salah. Benar. Dan karena ketika diajarkan gitu, sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa, kita hanya membenci. Ditambah lagi crowd-nya kita sama-sama membenci, akhirnya mass. Kita makin Amuk, merasa itu benar. mengamuk. Iya. Tapi mungkin juga nggak sih, gue nggak tahu ya, ini gue mau coba mengkerucut tentang kebrutalannya tawuran ya, karena menurut gue kayaknya kebandelan ini nggak usah dibahas tentang negaranya mana atau segala macam mana deh. Intinya secara general ya, kebandelan anak zaman sekarang kan lumayan makin kesini makin brutal ya. Ada yang makin berani ngelawan guru, ada yang makin berani untuk terang-terangan misalnya nodong ke adik kelas, ada yang berani itu dari terang-terangan dulu. tawuran, Itu dari dulu. ada yang berani terang-terangan sekarang bahkan having sex di public space or something like gitu. Gue jadi mempertanyakan sebenarnya tuh yang salah ini adalah kemasan dari edukasi pendidikannya, atau memang sekarang dari mulai karena perkembangannya era digital yang semakin pesat, jadi informasinya yang terlalu too much, orang nggak sempet nyaring, sedangkan edukasi dari si digitalnya kurang, dan yang pakem dari si di sekolahannya juga minim literasinya, atau dari rumahnya atau gimana gitu, ngerti nggak sih? Kalau Apa gue gimana? semuanya punya poinnya masing-masing sih. Semua punya efeknya. Semua itu bersalah gitu. Karena lo nggak bisa tiba-tiba ada satu anak yang attitude-nya kacau banget, lo menyalahkan edukasi. Padahal edukasi cuma berapa persen gitu. Edukasi paling utama kan kita dibangun dari rumah dulu kan sebenarnya kan. Ya edukasi di sekolah itu pengaruh, society-nya pengaruh, rumahnya juga pengaruh gitu. Semua itu harus bekerja sama untuk membangun generasi yang bagus gitu loh. Jadi
Nggak bisa rumah itu cuman anakku bandel banget, gue taruh di sekolah biar pinter. Oh, itu bukan tanggung jawab 100% seorang guru untuk anak lo harus punya good attitude, anak lo harus pinter, anak lo itu bukan tanggung jawab guru. Dan anak lo itu juga tidak bisa lo lepas main dan harapan society-nya itu bisa membangun dia. Oh, nggak bisa, itu harus ada jasa orang tua. Orang tua udah bekerja keras, guru edukasinya harus bekerja keras, society-nya juga harus pinter memilih. Jadi kalau di rumah lo base lo udah bagus, di sekolah edukasi lo bagus, lo kan tahu kalau kan lo combine dua hal itu, lo kan pintar nyari society-nya itu. Tempat lo akan berlabuh untuk bergaul itu lo akan tahu lo akan kemana. Karena the powerful of mindset dua ini. Iya. Jadi menurut gue semua elemen tuh harus bekerja. Itu yang banyak Tumpang tindih. malah juga banyak yang tiga-tiganya tuh berat. Gimana menurut Itu sih, tapi maksudnya kayak semua emang punya perannya masing-masing. Cuman kalau menurut gue kayaknya kids most of the time spend their time di sekolah. Mostly berangkat sekolah aja jam berapa, pulangnya jam berapa. Kayaknya kalau misalkan seorang orang tua menaruh anaknya di sekolah ini, pasti mereka punya harapan sendiri. Betul. Kayak gue masukin anak gue ke situ biar ini. Berarti menurut gue ya, gue nggak tahu, salah satu yang sedikit lebih penting adalah sekolah tersebut, sistem pendidikannya, gimana cara gurunya mendidik, gimana lingkungan sekolahnya juga. Karena kalau menurut gue misalkan anak yang perfectly fine ditaruh dalam situasi yang let's say di film ini chaos itu, mentally dia nggak bakal fine. Dia bisa jadi, ya kalau misalkan dia tidak kuat, dia bisa ikut ke arah yang tidak baik juga. Jadi kalau menurut gue sedikit lebih penting, karena most of the time dia spend waktu di sekolah, kayaknya lingkungan sekolah sih. Udah gitu dari kecil banget kan, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Sampai kuliah. Lu gimana, Mas? Karena ada perbandingan sudut pandang, karena dia juga besar di luar kan, siapa tahu ada. Sebenarnya dua hal ya menurutku yang sekarang lumayan menarik gitu. Yang pertama itu kan tadi kita udah obrolin bahwa kita konsep tabula rasa lah, anak dilahirkan sebagai kertas yang kosong gitu kan. Jadi ketika kita sebagai orang-orang yang udah dewasa bilang ini anak bandel banget, sebenarnya kan selalu ada alasan kenapa anak itu bandel gitu. Maksudnya anak itu kan tanda kutip ya memang semua anak personality-nya beda-beda dari lahir gitu, dan dari lahir pun cara berjalannya beda, semuanya special on their own. Cuman yang nge-coding mereka itu seperti apa, mereka cara makan seperti apa, itu kan yang mengajarkan orang-orang yang lebih dewasa dari mereka gitu loh. Lalu mereka ditaruh di satu tempat yang isinya sepantarannya mereka, dan ada orang yang tanggung jawab untuk mengajarkan sejumlah orang, anak-anak kecil yang sepantaran semua gitu. Jadi mereka play. Ada yang namanya konsep di psikologi kan, play itu adalah belajar juga gitu, dan anak-anak berkembang dari play, dari bermain. Tapi sebelum mereka bisa belajar dari bermain, mereka juga harus diajarkan cara bermain gitu. Nah, yang mengajarkan cara bermainnya ini kan guru-guru ini harus well educated pertama, dan kedua mereka tuh nggak boleh asal-asalan gitu loh. Nah, permasalahan dari asal-asalan ini kan sebenarnya panjang gitu ya. Tentu ada orang yang asal-asalan karena mereka tidak dapat upah yang cukup, tidak dapat livelihood yang bagus. Jadi untuk kerja pun susah gitu. Nah, ini kan udah masalah sistem. Cuman yang kedua, menurutku di Indonesia ini ada ini yang jujur sampai sekarang tuh aku nggak terlalu setuju secara pribadi, dan maybe orang nggak akan setuju dengan statement aku. Di Indonesia tuh terlalu melazimkan tapi tanpa mengerti arti kata bandel. Gini ya. Tiba-tiba ada anak punya pergaulan yang kebarat-baratan, itu dianggap bandel. Anak berantem dianggap bandel. Tapi seringkali terjadi di society kita yang bandel yang itu nggak boleh, tapi bandel itu bandel laki nggak apa-apa lah. Menurutku nggak ada, it doesn't make sense ada yang namanya bandel laki sama bandel perempuan gitu. Karena ketika kalian bilang mentoleransi bandel nggak apa-apa, cowok itu bandel nggak apa-apa. Bandel yang kayak apa cowok boleh? Oh, let's say bandel berantem nggak apa-apa lah, biasa gitu. Mau sejauh apa dibolehin orang berantem? Sedangkan kan kita di society kayak, oh cowok itu harus bandel, let's say pas SMA. Kalau cewek bandel nggak boleh. Ya itu menurutku aku nggak setuju, itu udah seksisme ya. Tapi terlepas dari itu gitu loh, kita melazimkan yang namanya bandel tanpa mengetahui bandel itu apa. Apa sih bedanya bandel dengan kejahatan gitu loh. Iya. Dan menurutku itu juga harus diubah mindset itu. Jadi tadi pas ditanya, anak ini sebenarnya bandel salahnya siapa? Yes, ketika anak itu udah beranjak tanda kutip dewasa ya, berdasarkan legal system memang salahnya dia gitu. Cuman dia bisa menjadi bandel dan bisa menjadi tanda kutip jahat, itu karena society juga ngebolehin gitu loh. Karena nggak ada edukasinya. Melumrahkan itu, edukasinya dalam, kayak kita contoh ya, kalau kita pikir kayak, wah ini bandel banget gitu. Nah sekarang kita, let's say menjadi 4 orang Indonesia yang berpikir di luar negeri sana, negara barat yang
banyak sekali kita tahu generasi atas takut anak-anaknya menjadi kebarat-baratan gitu lah. Kita kan sering melihat itu. Kebandelan di sana tuh apa? Kebandelan di sana apa yang maksudnya tanda kutip equates to atau sama dengan kebandelan di Indonesia? Yang kriminal nggak kriminal? Ada nggak? Kriminal nggak ada. Oh ini apa kumpul kebo? Di sana nggak apa-apa. Itu nggak bandel, itu nggak bandel di sana. Oh Ya paling drunk. drunk. Ya, drunk let's say. Karena dan itu drunk itu kan kebandelan yang tanda kutip dilazimkan di sana. Yeah. Itu satu contoh yang bagus. It's illegal, yes, untuk purchase dan segala macam, and to drink it's kind of illegal. But however, selalu yang melazimkan orang tuanya kayak ya sudah dalam kontrol saya, anak ini yang menghukum orang tuanya juga gitu. Is it illegal untuk anak purchase? Ya, ketika anaknya membeli alkohol itu di sana, let's say di Amerika gitu, anaknya membeli alkohol, maka yang disalahkan siapa? Orang tuanya untuk memberi anaknya itu gitu. Tapi di sini tawuran tidak disalahkan orang tua jarang sekali gitu loh. Karena Anaknya. apalagi laki-laki berantem, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. To me itu nggak masuk akal gitu loh. Karena ujung-ujungnya let's say berantem itu satu hal yang sangat negatif gitu. Kita hidup di society, mohon maaf aku akan address ini, hidup di society di mana kita membiarkan, kita lebih membolehkan anak cowok berantem menyakiti orang daripada anak cewek tidur dengan cowok yang tidak menyakiti siapa-siapa. Iya, padahal Secara fisik. mau nih. Dan itu menurutku masalah yang sangat pressing gitu loh, masalah sangat urgent gitu loh. Kok kita bisa membolehkan cowok berantem dan menyakiti orang, ngebully orang? Ya namanya cowok bandel daripada cewek, astagfirullahaladzim cewek bandel banget. Itu tidak. Itu Ya, gitu loh. itu nggak equal. Iya sih. Sebenarnya mungkin kenapa ini juga jadi seksi yang mungkin ini juga jadi diangkat dari film ini ya, Pengepungan di Bukit Ya, Duri. mungkin let's say sebelum ini. Inilah salah satu problem kenapa adanya orang membiarkan kekerasan hidup di society kita gitu loh. Karena bahkan dalam hal-hal sesimpel itu aja kekerasan lebih ditolerir daripada Iya. Dan kalau ini terus dibiarin, maka chaos itu terjadi. Itulah yang diangkat dari film ini, begitu kan ya? Kasarnya kalau satu negara, kasarnya gitu, kalau semua generasi dalam satu negara dibiarkan terus menerus tanpa adanya diberikannya edukasi, pemisahan antara bentuk kejahatan kriminal dengan toleransi kejahatan yang masih bisa ditoleransikan dalam norma berkehidupan sosial, ya maka inilah jadinya kurang lebih begitu kan? Karena kan kasarnya kayak kalau kita ngelihat dari trailernya aja, anjir itu satu sekolah semua mahasiswanya gebuk-gebukan aja. Ada yang bawa gear, ada yang bawa apa. Ya kalau bawa gear gitu itu standarisasi dulu. Tapi dia bawa gergaji coy, Iya. ada. Iya. Kan kayak it doesn't make sense gitu. Tapi itu adalah menjadi salah satu poin penting. Gue jadi setuju juga dengan Omar, ilmu lagi aja. Ilmu lagi aja. Gue setuju dengan Omar tadi cerita bahwa itulah perlu edukasi pemisahan antara si bandel dengan si kejahatan itu sejauh mana batasan limitnya. Karena anak kecil itu cuma tahu bandel itu adalah bentuk kata kejahatan. Tapi ketika kebandelan itu ditoleransi, maka kejahatan tersebut jadi ditoleransi kan gitu. Misalnya kita ketika kecil, kita misalnya numpahin air aja, kita dibilang anak bandel. Kita waktu kecil ngerasa, ih anjir kita kriminal banget numpahin air dibilang bandel. Ketika kita udah dewasa, terus kita dibilang, ya udahlah bandelnya kan cuma misalnya kalau cowok ngebully ini doang gitu kan, misalnya cuma ngecengin doang, ya udahlah itu mah bandel anak kecil. Nah kita merasa bahwa bandelnya yang waktu kita kecil kemarin ternyata bandel kejahatan yang nggak apa-apa ya. Ternyata gue akhirnya jadi besar menjadi sosok kriminal yang ternyata bisa ditoleransi. Akhirnya kita jadi nggak punya limitasi bentuk kejahatan kita sejauh mana gitu nggak sih maksudnya? That's a good point. Cuman gue jadi bingung juga kan ke depan kan. Ini kan sekarang generasi sekarang kalau menurut gue ya makin chaos semenjak. Kalau zaman kita dulu, mungkin zaman gue dulu bandelnya bandel yang mungkin bisa dibilang tidak begitu terpengaruh sama beberapa sosial media segala macam. Sekarang tuh makin parah menurut gue. Bandel sekarang makin benar-benar makin wah kacau. Jadi gue agak kepikiran gimana ya ketika nanti, gue sering banget di rumah kepikiran kalau nanti gue punya anak gue harus gimana ya, ngajarinnya seperti apa ya, karena gue nggak mungkin hadir 24 jam ngawasin dia. Yang kita hadir terus aja nggak, jujur beberapa orang tua yang anaknya diketatin, posesif,
anaknya lebih gila kadang tuh. Jadi otaknya lebih licik. Jadi kadang tuh gue pikir gimana cara ngedidik anak ya? Tapi ya tahu, kita jadi punya batas standarisasi Kayak- bandel zaman dulu zaman sekarang aja jadi ada. Iya, itu aja udah jadi beda ada banget. stigma kayak gitu. Iya. Tapi kayak kalau bahas tentang gimana nanti kalau punya anak, didiknya gimana, kayaknya one of the most important thing is to break the generational trauma. Karena kalau ketika kita sendiri punya trauma yang belum selesai, gue rasa gue nggak akan mau punya keturunan ketika Iya, gue belum betul. selesai sama diri gue sendiri. Karena sadly kasihan itu akan dia bawa for I don't know how long, maybe untuk seumur hidupnya. Mungkin ke gitu. anaknya juga. Iya, anaknya. iya, Iya kan iya. nanti ke bawah-bawahnya. Jadi kayaknya salah satu cara untuk memberhentikan ya kan small steps really matters. Kenapa nggak lu mulai dari diri lo sendiri, lu selesai sama diri lo, biar kedepannya lu juga punya anak, punya cucu dan seterusnya. Itu juga menjadi generasi yang lebih baik. At least lu berusaha. Iya. Kita ya balik lagi society sangat amat penting. Yeah. Pendidikan juga sangat amat penting. Kita juga bahas juga. Walaupun gue sedikit merasa pendidikan di sekolah lebih penting di rumah, tapi somehow keduanya tuh Penting harus banget. beriringan ya. Hmm. Cuman ya karena tadi dia si Lebih- anak tuh spend time spend time lebih sering di lebih banyak di sekolah sekolah, gitu dan iya. sama teman-temannya itu juga penting. Tapi gimana kitanya menghadapi diri kita sendiri untuk keturunan kita nanti juga penting banget. Iya, setuju. Kalau lu belum Mentally siap, pribadi dulu ya iya, kalau berarti lu ya. belum siap, kalau lu merasa lu belum bisa, lu masih belum selesai sama masa lalu lo atau Jangan masalah-masalah, kayak jangan. Iya. Lo harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang ada di diri lo, baru lo melibatkan orang lain ke dalam diri lo. Betul. Karena mungkin setuju sih. ada banyak juga orang yang mungkin kita ngelihatnya dia kayaknya udah fine aja, udah baik-baik aja, udah nggak ada masalah apa-apa, dia ketawa-ketawa aja, dia happy aja, tapi ternyata si orang ini justru lagi nunggu bom waktu untuk meledaknya si api amarah yang selama ini dia keep sendirian. Mungkin meledaknya bisa jadi pas lagi dia punya hubungan, pas menikahnya nanti, bisa jadi pas lagi dia punya anaknya. Kita nggak pernah tahu kan bom waktunya orang tuh kapan, tapi dirimu sendiri tahu kapasitas bom waktumu sebesar apa yang kamu punya. Jadi sebisa mungkin sadarilah itu dari sekarang. Kalau Tata masih gede banget kok kapasitasnya, ya karena masih gede, mending dari sekarang deh lu rapiin satu-satu. Kalau lu tahu udah sempit, ya udah jangan kemana-mana, tunggu dulu, berhenti dulu, dilonggarin dulu kapasitasnya sampai kalau bisa udah clean up dulu semuanya, baru mulai step by step. Itu kayaknya gue sepakat sama Satin tadi. Itu adalah salah satu hal yang ngebuat kita bisa lebih memberhentikan masalah-masalah yang kemungkinan bisa jadi chaos di kemudian hari atas generasi-generasi kita yang nantinya akan datang gitu. Dari diri kitanya sendiri dulu. Oleh Rente gimana, Mar? Ya sebenarnya setuju sih. Ada kebutuhan kedewasaan dalam menjadi orang dewasa. Mungkin aku pernah baca itu suatu saat. Dan what's important itu kayak ketika orang menjadi guru gitu, itu kan sesuatu hal yang mulia gitu. Dan kita ngomongin guru tuh bukan soal pekerjaan guru ya, tapi guru ketika kita bisa mengajarkan orang gitu. Seorang teladan lah ya. Ya, seorang teladan lah. Untuk menjadi seorang teladan itu kan it's not Lilipan. It's not Mau ditiup nggak? Nggak, it's not sesuatu yang seharusnya gini loh. Ketika kita menjadikan orang itu teladan, seharusnya society dan komunitas tersebut tuh agree bahwa dia itu teladan gitu. Yeah. Menyetujui Support bahwa lah. dia itu teladan. Betul. Dia bisa ditiru, dia segala Iya. macam. Yang paling penting tadi benar kata Satin, banyak banget zaman-zaman sekarang nih orang yang menjadi tanda kutip para teladan ini. Dua kemungkinan. Yang satu antara siap dan teladan yang bagus tapi tidak didukung sama orang-orang sekitarnya. Dalam konteks let's say guru-guru tidak cukup gajinya, contoh, atau tidak cukup diapresiasi, atau bahkan tidak dihormati oleh orang-orang sekitar gitu. Atau pilihan kedua, orang-orang yang menjadi itu bukan orang-orang yang siap gitu. Jadi orang-orang belum siap let's say menjadi orang yang bisa mengajarkan orang gitu. Tiba-tiba dia memposisikan dirinya sebagai pengajar, dan itu aku bukan berarti guru, by the way. Pengajar ini bukan title guru. Orang yang mengajarkan cara ngelempar bola pun juga guru gitu. Orang yang mengajarkan keyakinan itu pun juga guru gitu. Banyak menurutku di sini yang mungkin masih ada pertentangan gitu. Jadi menurutku ini kan agak repot ya, karena ini hal seperti ini tuh bisa di-assess. Untuk menjadi seorang guru itu kita bisa nanya ke ini, siap nggak jadi guru, akhirnya orang-orang bisa
menganut terhadap guru itu dan mereka bisa memilih untuk mendengarkan orang ini enggak. Benar, Tapi kan kita tidak bisa memilih untuk menjadi anaknya siapa. Benar. Anak itu tidak pernah bisa memilih orang tuanya siapa. Betul. Nah, maka tadi pertanyaannya tadi gimana caranya untuk gimana sih orang tua untuk mengajarkan anak gitu. Well, satu-satunya cara adalah untuk belajar terus gitu loh. Keep up, adapt dengan society, adapt dengan generation tuh kira-kira apa. Jangan stuck di situ kan. Jangan stuck di situ. Walaupun karena gini, apapun yang pernah terjadi di zaman sekarang nih 2025, let's say, dan itu hal sangat baik. 2030 belum tentu bagus gitu loh. Benar. Karena ini kan masalahnya gitu loh. Banyak sekali mungkin generasi atas yang memikir ini dari dulu 1980 dari zaman kapan itu selalu harus kayak gini. Berarti harus kayak gini nature-nya. Tapi kan sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Udah beda. Gue setuju banget tadi masalah guru. Guru tuh benar-benar penting banget. Lo tahu Jepang kenapa bisa begitu? Waktu bom Nagasaki Hiroshima, yang pertama mereka cari apa? Cari guru kita berapa orang yang hidup. Mereka nyari guru-guru yang hidup. Berarti mereka sangat mengapresiasi guru. Padahal negaranya hancur. Pemerintahnya cuma bilang, kumpulin guru-guru. Selamatin dulu itu. Karena itu yang bakal bikin kita bangun lagi ke generasi ke bawahnya dengan kehancuran seperti lihat Jepang sekarang. Iya sih. Ya tapi poinnya inget juga ada dua tadi. Ada satu orang yang memang bisa kita pilih untuk memang dia adalah layak untuk kita bilang sebagai pengajar sebagai guru, atau satu kan tadi sebetulnya secara as a mentality mungkin ya nggak terlalu capable, tapi jadi akhirnya ngerusak yang lainnya dan nggak punya choice juga yang mendengar itu gitu. Kalau gue ngelihatnya sih ya memang di negara yang itu guru memang kurang diapresiasi sih. Negara di film ini ya. Sangat amat. Tapi kenapa ada konflik tertentu nggak sih kenapa jadi sampai sebegitunya peran guru tidak terlalu terlihat, terus jadi kekeosan sebegitu besar ya sampai berantem sana sini. Tadi kita obrolin sih, nanti Satin bakal nambahin juga dalam hal ini. Tujuan utama itu adalah kebencian yang tanpa alasan konkret. Gitu. Ini kita tuh pas selama reading tuh ngobrolin. Kalian tau nggak? Banyak kan Indonesia kata serapan dari bahasa Inggris kan. Ada kebalikannya tau. Ada satu kata yang Inggris nyerap dari Indonesia dan Malay. Apa? Pernah dengar run amok nggak? Run amok. Amok itu dari kata mengamuk. Amok tuh dalam bahasa Inggris tuh ketika udah gila sampai udah chaos banget deh, sampai udah nggak bisa diatur lagi gitu. Tadi bomnya udah meledak, itu amok. Dan itu ada satu kata di Indonesia, amuk. Nah, kenapa ini menarik? Karena di film ini, tapi juga di society yang kita lihat di sekitaran kita, di komunitas negara ini gitu, itu seringkali terjadi kita membenci A, contoh. Alasannya apa benci? Ya nggak jelek, pokoknya hancur, pokoknya gini. Oke, argumentasi dari membenci A itu nggak ada, fine. Lalu kita apakan A? Pokoknya kita habisin si A. Ketika udah ada mentalitas itu, yang penting gua harus nyelesain nih rasa benci gue dengan A, walaupun tanpa alasan apa-apa. Gitu. Kayak gue tawuran dulu. Itu kelar, mengamuk orang gitu. Sehingga A nih akhirnya tanda kutip tiba-tiba mati. Lalu apa? What next? Nah, permasalahan dari ini adalah kita membenci bukan hanya satu orang, tapi kita membenci satu komunitas, satu grup, satu apa ya? Ya itulah intinya satu komunitas, satu society orang kita benci. Ketika kita membenci itu tanpa alasan apa, orang yang berbeda dari kita secara ras, secara agama, itu alasannya apa? Let's say biasanya alasannya ada gitu loh. Alasannya karena orang tua saya nggak suka, atau alasan saya ini saya diajarinnya enggak gitu. Let's say tanda kutip ya, worst case scenario kita matiin satu, masih banyak. Akhirnya kita ketagihan dengan kebencian tersebut. Di situ akhirnya karena kita menuai benci, mereka juga jadi ikut benci karena mereka punya dendam. Udah biar. Nah, ini sedikit teknisnya sih, fun fact aja. Ini tuh sebenarnya yang pernah nulis ini tuh si Friedrich Nietzsche dulu tahun 1800-an gitu. Dia bilang manusia itu dalam dirinya tuh, gua sampai pindah posisi anjir, seru banget. Friedrich Nietzsche tuh menarik apa yang dia inginkan itu, yang dia crave, yang dia sakaunya manusia itu adalah dengan power, dengan kekuasaan itu. Jadi ketika dia membenci seseorang dan orang itu tiba-tiba menjadi lemah daripada dia let's say bunuh atau dia gebukin, powernya ini bergejolak gitu. Jadi ada sedikit power orgasm lah kita bisa bilang, sehingga kayak I need more gitu. Ekstasinya ada. Jadi karena manusia pada ini banyak lah analisisnya, tapi bisa dibaca nanti literasi ya. Sehingga ketika
membenci satu orang dan tiba-tiba kita lebih tinggi daripada orang yang kita benci, itu kita aja harus naik sehingga nggak ada kontrol sama sekali. Anjir, berarti ini lebih ke bicara tentang moralitas dan humanity ya sebetulnya. Betul, dan Satin akan bicara tentang hal itu. Wow, enggak sih, tapi mungkin gue mau bahas lebih kayak anak-anak di film ini kali ya. Gue nggak bahas tentang manusia in general atau apa, pokoknya spesifik di film ini karena kita juga menerima karakter sheet itu ada backgroundnya kenapa mereka bisa jadi seperti ini. Yang gue pahami, setiap orang punya baggage masing-masing ya, setiap orang punya bawaan. At least dari rumah ke sekolah mereka punya bawaannya masing-masing, kita nggak tahu masalahnya apa. Cuman anak-anak ini punya masalah masing-masing sehingga kenapa sih mereka bisa jadi seperti ini? Berarti masalah bisa jadi sebesar itu dong. Kok bisa sebandel ini sih? Kok bisa sebrutal ini? Berarti di rumah ada apa? Jadi ini adalah salah satu bentuk pelampiasan mereka karena mereka nggak tahu mau melampiaskannya kemana. Karena mereka nggak pernah tahu contoh yang baik dan benar itu seperti apa. Di rumah aja bisa jadi mereka diperlakukan tidak adil, mereka diperlakukan tidak layaknya manusia sebagai anak kayak gimana. Jadi mereka rasa ya yang selama ini gue lihat di rumah kayak gini, ya gue akan kayak gitu aja, ya gue kayak gini aja orangnya. Dan somehow mereka menemukan lingkungan yang merasa nyaman melakukan hal-hal tersebut. Mereka merasa itu kayak ya itu seru-seruannya aja. Ya ini kita emang kayak begini aja. Dan itu sangat amat menyedihkan karena lingkungannya mendukung orang. Jadi harus jadi hal normal. Iya, akan menjadi semakin menjadi. Dan nanti turun-temurun tuh gitu, nanti dia kelas 3 dia punya junior. Dididik kayak gitu lagi, sama kayak di SMA. Karena nggak ada satu, mungkin gue nggak tahu ya, nggak ada atau belum ada satu orang yang berani dan bisa break the cycle gitu. Oh, karena kalau lo bener masuk ke circle yang salah, itu mentalitas lo tuh kalau lo nggak kuat, lo akan membenarkan itu. Dari membenarkan, lo akan mencoba untuk terbiasa dan lo edik juga di situ. Iya, adabnya hilang. Kan tadi dia bilang itu hal yang biasa. Di trailer lu ngebunuh orang masih jadi biasa. Karena itu semua orang menormalisasi itu. Iya. Kalau lu datang ke suatu lingkungan semua orang besok hari ini lu lihat orang dipukulin. Besok lihat orang dipukulin. Sebulan lihat orang dipukulin, apakah masih kaget? Iya sih. Pasti lama-lama kita mikir kayak mungkin 2 bulan kemudian gue juga mau nyobain deh. Ya, itu yang terjadi kayak itu yang terjadi ketika waktu kita ngebahas kenapa kalau misalnya kita berada dalam lingkungan yang toksik, hubungan yang toksik gitu, lu nggak bisa keluarnya. Cycle sih. Iya, kayak misalnya gue dulu pernah cerita, gue dulu tuh pernah dipukulin sama mantan gue, dan gue ngerasa dulu kalau sayang orang, ini gue sampai bosan cerita ini. Ibaratnya kalau dulu tuh tangan tuh bukan buat ngelus, buat mukul. Karena kasarnya yang gue ngeliat tuh tangan tuh selalu buat itu. Jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih? Nah ini mungkin ini jawabannya gitu. Lah, orang tua yang gebukin anak biasanya dulunya juga digebukin. Iya. Gitu tuh. Jadi makanya ini adalah jawaban. Sama kalimat lo kalau kita harus selesaiin itu dulu. Iya betul. Kalau enggak ya nggak kelar-kelar. Ya kayak tadi dibilang, makanya mungkin kalau gue pernah gue pernah lihat dulu di reels kalau nggak salah. Jadi dia naruh gelas kayak ini dari nenek ke nyokap kita, terus ke kita, itu isinya kopi hitam semua. Jadi dari nenek itu nuangin kopi hitam ke ibu kita nuangin kopi hitam juga ke kita. Nah kita kan ada anak kita kan. Di sini dia nuangin air putih ke kopi hitam itu. Kan kopi hitam kalau tuang air putih, lama-lama jadi putih kan, sampai ketika itu udah putih, baru dia tuangin ke anaknya. Itu menurut gua simpel, filosofi tapi gue itu konkret sama apa yang lo bilang. Kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Iya. Nah mungkin itu juga kali yang mau diangkat dengan film Pengepungan di Bukit Duri. Bisa dibilang seperti itu karena ini sebenarnya basically tentang society. Kenapa society bisa menjadi seperti itu kan juga ada backgroundnya dari hal tersebut gitu. Let's say ini kan latarnya 2027 ya. Gambarannya 2027 suatu negara atau suatu tempat tertentu bisa menjadi seperti itu. Kenapa gitu? Kalau menurut gue mungkin karena tidak ada orang yang mau berkumpul bersama dan sepakat untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut gitu loh. Dan masih banyak orang-orang yang egois yang lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan sama gitu loh. Gue dulu selamat. Ya hilangnya rasa empati dan simpati sih sebetulnya. Ya hilangnya rasa kemanusiaan. Sekarang kan juga kita banyak ya orang-orang yang udah mulai berteriak tentang rasa kemanusiaan kan gitu. Tapi mungkin banyak juga yang kita lupa bahwa mungkin kita juga salah satu bagian manusia yang lupa untuk memanusiakan manusia itu sendiri gitu. Minimal kita memanusiakan diri kita sendiri aja karena kita lupa. Ini lagi mau seseorang ngomongin manusiain manusia lain gitu kan kadang.
mungkin kita bisa belajar dari film ini nih guys. Jadi kalian harus nonton. Tanggal berapa akan tayang? Tanggal 17 April 2025. 17 April 2025. Hubungan di Talentnya ada siapa Duri. aja? Ada apa? Kenapa? Talentnya. Oh, ada Morgan Oy, ada Omara, Ada Satin Zaneta, ada Fatih Unru, ada Andy Arfian, ada Hana Malasan. ada Hana Malasan. Rame banget. Nah, teman-teman terima kasih banyak kalau kalian mau ngobrol-ngobrol lagi sama Satin ataupun sama Omar. Kita mau datengin mereka lagi ke sini untuk membahas tentang topik-topik yang lain. Boleh banget, silakan tulis aja di kolom komentar ataupun bisa DM aja ke Instagramnya @bloomdaily ataupun ke Instagramnya @halohati ada di bawah sini. Kapan tayang filmnya? Udah tadi. Udah. Nggak fokus banget loh. Iya. Kapan tayang? 17 April. 17 April 17 April 2025. 2025 di seluruh bioskop. Mereka belum ngomong ke Indonesia. teman-teman. Udah. Guys, Bener semuanya ya? Satin ada announcement, go. Apaan? Tadi kan udah. Udah tadi. Lagi Yang dong. ketiga Udah, lagi. udah, lagi. Berarti kamu karena aku udah 2 kali. Barengan deh kalau nggak. Jangan lupa. Jangan lupa nonton Ih, Satin belum, Zaneta. ininya belum kan? Oh iya lanjut. Langsung kayak gitu langsung. Jangan lupa nonton Satin Zaneta di layar besar 17 April. Dan Omara Berapa? dan Morgan 2025. dan Hana Malasan. Nah, Jangan dengan lupa, semuanya Mas. lah ya, semua talent-talentnya karena seru-seru banget. Kita juga besok-besok undang ya Babi ke sini ya. Oh iya, Bapak saya. Ya, salam Iya. ya, salam ya. Seru banget, seru Salam banget. banget. Nanti aku sampein ya. Iya, dan buat teman-teman juga kalau kalian mau misalnya tahu informasi-informasi tentang film dari pengepungan di Bukit Duri, bisa langsung aja ke Instagram yang ada di bawah sini, akan kita tulis. Bisa silakan langsung dicek informasinya tentang misalnya ada tiket, free tiket ya, bisa ada giveaway gitu-gitu kan teman-teman. Jadi mungkin Kita dapat tiket ini nggak sih, premier nggak sih, dapat ya? Dapat ya? Dapat Oh, ya guys? dapat, Dapat ya? dapat. Oh, Lucky mantap. guys. Nanti kita akan bisa ketemu. Buat teman-teman kalau kalian juga mau tahu informasinya, kalian bisa langsung aja ke Instagram @come and see pictures. Nah, ada pakai ada di bawah sini. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hati secara audio, sudah ada di Spotify dengan nama @halohati. Dan buat semuanya, kalau kalian suka dengan episode ini dan kalian mau potong penggalan dari seluruh episode yang ada di episode kali ini, boleh aja, tapi tolong banget untuk dituliskan kredit title-nya ada di mana, Betul. yaitu di YouTube channelnya Blue Media, biar semua teman-teman yang lain di luar sana bisa nonton secara fullnya di YouTube kita. Kalau gitu terima kasih banyak Satin dan Nomara. Thank you guys. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke Halo Hati. Kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Ketika makan malam berduaan, ceweknya makan duluan. Cowoknya selesai duluan. Ngerti kan maksudnya apa? Kamu kok selesai duluan? Aku belum setengahnya loh. Ketika gosok gigi barengan, dia malah muntahin duluan. Kamu kok muntahin duluan? Coba deh Eksi, biar kamu nggak keburu cabut duluan terus. Dengan ekstrak Panax ginseng berkualitas, bantu jaga power biar on terus. Nikmati momen bersama tanpa khawatir selesai duluan. Udah siap selesai barengan? Wah, udah percaya diri nih. Untung ada X. Udah siap terus.